Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eliza Natania dengan NIM 23080574661 dari kelas 2023 Manajemen C. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran Konten TikTok dalam Meningkatkan Penjualan. Yang pertama, 1.1 yaitu latar belakang. Di masa sekarang, media sosial adalah alat untuk berinteraksi, berbagi konten, dan dapat menghubungkan kita kepada orang lain secara online. TikTok juga memiliki fitur untuk berbelanja online, yaitu TikTok Shop. Fitur TikTok Shop ini memungkinkan penjual untuk membuat toko online dan membuat katalog produk yang akan mereka jual. Dalam hal ini, penting bagi penjual yang membuka toko online untuk memahami strategi pemasaran konten TikTok untuk meningkatkan penjualan. Mereka dapat mengidentifikasi konten seperti apa yang efektif dan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan minat beli konsumen. TikTok Shop ini juga berpeluang untuk penjual memperluas dan memperkenalkan produk mereka kepada konsumen. TikTok Shop juga memiliki potensi besar dalam hal jual beli dan pemasaran. Dilihat dari pengguna TikTok yang banyak dan melibatkan konten-konten yang ditampilkan. Fitur yang ada di TikTok Shop juga mempermudah pembeli dalam mengakses produk, yaitu penjual dapat menautkan produknya ke dalam konten yang mereka buat, dan para penjual bisa lebih leluasa untuk menjelaskan dan menunjukkan produk mereka kepada pengguna TikTok. Hal ini dapat meyakinkan pengguna TikTok atau konsumen tertarik untuk membeli. Penjual juga dapat melakukan kerjasama dengan pembuat konten yang pengikutnya banyak untuk memperluas dan mengenalkan produk mereka kepada semua orang. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan merek mereka. Dan penjual juga dapat mengadakan kontes yang melibatkan pengguna atau konsumen untuk membuat konten dengan memunculkan produk mereka, dan jika menarik pengguna tersebut akan mendapatkan beberapa produk mereka. 1.2 Rumusan masalah. Perkembangan teknologi semakin maju dan dalam platform media sosial telah menguasai dunia pemasaran digital. Hal ini menyebabkan munculnya TikTok Shop yang menjadi salah satu platform populer yang digunakan oleh para konsumen. Namun masih ada beberapa pertanyaan dalam seputar konten TikTok dalam meningkatkan penjualan. Jadi ada beberapa rumusan masalah yang bisa muncul. Yang pertama, jenis konten apa yang paling efektif dan dapat menarik minat beli konsumen untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi konten TikTok dalam hal menggerakkan minat beli konsumen terhadap produk mereka. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran konten TikTok mempengaruhi pandangan konsumen dalam suatu merek produk tertentu. Yang keempat, bagaimana integrasi TikTok Shop sebagai bagian dari strategi pemasaran konten dapat meningkatkan konversi penjualan dan apa saja pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan. Yang kelima, bagaimana penggunaan TikTok dalam strategi pemasaran konten mempengaruhi posisi suatu bisnis dalam industrinya, khususnya dalam hal persaingan dengan bisnis lain. Yang selanjutnya adalah 1.3 Tujuan penelitian. Dengan melihat latar belakang yang tertera di atas, dapat dilihat tujuan penelitian ini. Yang pertama, evaluasi dampak strategi pemasaran konten TikTok terhadap kesadaran merek. Yang kedua, penelitian terhadap jenis konten yang paling efektif dalam meningkatkan keterlibatan konsumen. Yang ketiga, penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran konten TikTok. Yang keempat, analisis kontribusi integrasi TikTok Shop terhadap konversi penjualan. Yang kelima, studi tentang pengaruh strategi pemasaran konten TikTok terhadap preferensi konsumen. Yang keenam, pemahaman posisi merek dalam industri melalui penggunaan TikTok dalam strategi pemasaran. Yang ketujuh, analisis efektivitas berbagai strategi pemasaran konten yang diterapkan di TikTok untuk meningkatkan penjualan pemasaran. Selanjutnya, 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, analisis mendalam mengenai dampak konten TikTok terhadap kesadaran merek. Yang kedua, panduan untuk memproduksi konten yang lebih efektif dan kreatif. Yang ketiga, optimalisasi strategi pemasaran untuk meningkatkan konversi penjualan. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan TikTok Shop untuk mendukung penjualan.
Yang kelima, pemahaman mendalam tentang preferensi konsumen dan pembingkaian merek. Yang keenam, panduan untuk memperkuat posisi di pasar dan industri. Yang ketujuh, pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif di era digital. 1.5 Batasan istilah. Strategi pemasaran konten di TikTok bertujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang menarik untuk menarik perhatian audiens serta mempromosikan produk atau layanan Anda dalam upaya meningkatkan penjualan. Terdapat beberapa batasan istilah strategi pemasaran konten TikTok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kreativitas yang terfokus. Fokus utama strategi ini adalah pada kreativitas dalam pembuatan konten. Penting untuk menyesuaikan konten sehingga sesuai dengan gaya dan nuansa yang disukai oleh pengguna TikTok, sambil tetap menjaga pesan pemasaran yang ingin disampaikan. Yang kedua, durasi pendek. TikTok dikenal dengan format video pendeknya. Hal ini membatasi waktu yang tersedia untuk menarik perhatian audiens serta menyampaikan pesan pemasaran yang kuat. Oleh karena itu, strategi harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menyampaikan pesan dengan singkat namun efektif. Yang ketiga, keterlibatan aktif. TikTok sangat interaktif, sehingga strategi ini mendorong Anda untuk berinteraksi secara aktif dengan audiens atau konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui tantangan, polling, atau merespon komentar dan tanggapan pengguna. Selanjutnya adalah bab 2. 2.1 Penelitian yang terdahulu yang relevan. Yang pertama ada penulis Wahyu Murjiati dengan judul Pengaruh Iklan dan Aplikasi TikTok terhadap minat beli mahasiswa manajemen bisnis syariah IAIN Palopo. Yang kedua penulis Lukita Azizah dengan judul Pengaruh Pemasaran Media Sosial TikTok terhadap Kesadaran Merek dan Minat Beli Produk Kosmetik Indonesia. Yang ketiga penulis Katy Novita Sidauruk dengan judul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi Baru oleh Bigisimu ID di Masa Pandemi. Yang keempat, penulis Salsabila Mudzakir dengan judul Pengaruh Konten Marketing dan Kepercayaan Konsumen terhadap Minat Beli pada TikTok Shop. Selanjutnya adalah 2.2 Landasan Teori. Jika dilihat di era sekarang, pemasaran konten di TikTok adalah strategi yang semakin populer dalam upaya meningkatkan penjualan. Pada tahun 2023, TikTok memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Hal ini menjadikan TikTok Shop menjadi platform yang berpotensi dalam pemasaran produk. Pemasaran konten TikTok berupa konten video pendek yang ditampilkan di TikTok untuk memasarkan dan mempromosikan produk mereka. Dalam membuat konten TikTok dapat berupa video yang menampilkan produk yang akan dipasarkan, video review produk yang bisa dipromosikan oleh orang lain yang memiliki banyak pengikut atau berpengaruh terkait produk yang akan dijual, atau video lainnya yang relevan dengan produk yang akan dipasarkan. Pemasaran konten TikTok dapat meningkatkan penjualan dengan cara yang pertama, konten yang memiliki nilai. Yang kedua, menggunakan hashtag yang relevan. Yang ketiga, mempromosikan konten video. Yang keempat, kolaborasi dengan kreator populer. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, konten kreatif dan relevan dengan produk yang dipasarkan. Yang ketujuh, algoritma TikTok. Selanjutnya adalah bab 3. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian deskriptif dalam konteks ini berfokus pada penjelasan dan analisis bagaimana penerapan strategi pemasaran konten di TikTok dapat mempengaruhi penjualan. Bukan hanya mengapa atau bagaimana strategi tersebut bekerja. Jadi penelitian deskriptif ini tentang strategi pemasaran konten untuk meningkatkan penjualan di TikTok ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana platform tersebut digunakan untuk tujuan pemasaran dan bagaimana strategi tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan produk atau layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sebab dan akibat yang lebih langsung antara penerapan strategi pemasaran konten TikTok dan peningkatan penjualan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperdalam, mendeskripsikan, dan menjelaskan fenomena terkait strategi pemasaran konten TikTok dalam meningkatkan penjualan, lebih fokus pada pengalaman, pandangan, dan konteks terkait. 3.2 yaitu pendekatan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan
Penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri adalah metode yang menekankan pemahaman mendalam tentang fenomena manusia melalui pengumpulan data deskriptif, naratif, atau non-numerik. Pendekatan seperti ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih detail makna persepsi dan konteks sosial dari fenomena tersebut. Adapun beberapa hal yang mungkin dilakukan dalam pendekatan ini. Yang pertama, identifikasi tujuan penelitian. Yang kedua, pemilihan metode pengumpulan data. Yang ketiga, identifikasi responden dan sampel. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Keenam, pemahaman terhadap perilaku pembelian. Ketujuh, interpretasi dan keterbukaan terhadap temuan. 8. Diseminasi hasil penelitian. Ke-9, temuan dan kesimpulan. Ke-10, analisis kualitatif data. Ke-11, studi kasus. 12, partisipasi dalam komunitas TikTok. Ke-13, analisis sentimen dan respon pengguna. Selanjutnya adalah 3.3, sumber data dan data penelitian. Sumber data dalam penelitian tentang strategi pemasaran konten TikTok untuk meningkatkan penjualan dapat berasal dari berbagai sumber. Ini bisa termasuk yang pertama, jurnal akademis dan publikasi ilmiah. Yang kedua, laporan industri dan analisis pasar. Yang ketiga, studi kasus dan analisis konten. Yang keempat, wawancara dengan profesional pemasaran. Yang keenam, analisis data platform TikTok. Yang ketujuh, survei dan fokus grup diskusi. Selanjutnya 3.4, teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi literatur. Mulailah dengan tinjauan literatur tentang strategi pemasaran dan penjualan konten yang sukses di media sosial, khususnya TikTok. Lihatlah penelitian, artikel, buku, dan publikasi akademis terkait pemasaran konten yang sukses untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua adalah analisis platform. Lakukan analisis mendalam terhadap platform TikTok itu sendiri. Pelajari tentang tren konten populer, jenis konten yang sangat menarik, dan cara efektif untuk berinteraksi dengan audiens platform. Lihat fitur dan algoritma baru mempengaruhi visibilitas konten. Yang ketiga, analisis data. Gunakan informasi dari platform TikTok seperti statistik audiens, demografi, keterlibatan, dan kinerja konten. Analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konten apa yang paling efektif dan bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan. Selanjutnya 3.5, analisis data. Berikut ini beberapa teknis. Selanjutnya adalah 3.5, teknik analisis data. Berikut ini beberapa teknik analisis data, yaitu yang pertama, analisis keterlibatan. Yang kedua, analisis demografi dan penonton. Yang ketiga, sentimen dan umpan balik. Yang keempat, konversi dan penjualan. Yang kelima, analisis A/B testing. Yang keenam, perbandingan dengan kompetitor. Ketujuh, pemodelan data. Kedelapan, integritas data. Kesembilan, analisis lintas platform. Yang ke-10, analisis kinerja jangka panjang. Dengan jenis analisis mendalam ini, Anda dapat lebih memahami bagaimana konten TikTok Anda mendorong penjualan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan merumuskan strategi pemasaran konten yang lebih efektif untuk sasaran penjualan Anda.